Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Polar untuk membawakan rekomendasi anime terbaru di summer 2022. Dalam musim ini, bisa dibilang banyak banget anime-anime jadul yang di-remake dan anime yang punya nama gede sekalipun sekaligus itu munculnya bersamaan dalam musim ini juga. Jadi, cukup banyak nih ya tontonan yang akan kalian bisa tonton di musim ini. Terutama anime yang sudah lama nggak dapat lanjutan dan sekarang pun baru deh muncul ke permukaan untuk melanjutkan ceritanya. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita lihat rekomendasi anime summer 2022 versi channel Dev Polar. Yang pertama ada Hataraku Maou-sama season kedua. Akhirnya, setelah penantian yang cukup lama, kita sebagai penikmat anime bisa mendapatkan cerita kelanjutan dari si Maou-sama yang bekerja di restoran cepat saji satu ini. Dimana cerita masih di sekitaran Raja Iblis yang kerja di MCD dan si pahlawan cewek yang kerja sebagai pegawai kantoran. Tentu di season 2 ini akan ada tambahan karakter dan cerita baru lagi di mana mereka akan melawan malaikat harusnya, kalau nggak salah. Dan mereka mendapatkan anak dari telur untuk bagian season 2-nya. Jadi mudah-mudahan sesuai ekspektasi dari segi grafisnya juga. Karena ada omongan bahwa beda studio, jadi ada sedikit perubahan dalam grafisnya pasti. Yang kedua ada Isekai Yakyoku. Anime ini menceritakan mengenai seorang dokter yang memiliki masa lalu yang cukup suram, di mana dia menjadi dokter akibat kehilangan adiknya karena penyakit yang belum ada obatnya. Dan ketika dia sudah bekerja keras untuk menjadi profesor berkelas tinggi dan sedang menciptakan obat yang bisa menyembuhkan adiknya, dia malahan meninggal akibat bekerja terlalu berlebihan. Dan seperti biasa, orang ini ketika meninggal terlempar ke dunia lain, di mana dia menjadi anak seorang dokter juga. Namun, dokter di zaman awal-awal peradaban, di mana masih banyak penyakit dan iblis penyakit yang masih bertebaran. Di sini kita akan bisa melihat cerita yang benar-benar fresh di mana dokter dari dunia lain mencoba untuk mengembangkan ilmu kedokteran di dunia fantasi yang penuh dengan hal-hal misterius. Jujur, saya sih nggak peduli sama grafisnya, namun saya suka banget sama ceritanya yang udah saya baca di komik, karena memang udah seru sih kalau yang ini. Yang ketiga ada Overlord season keempat. Untuk seri ini, saya nggak usah bahas panjang lebar lagi ya, karena kita akhirnya bisa melihat kehadiran Ain Sama yang agung kembali dengan cerita lanjutan dari season 3-nya yang rencana dia sudah menaklukkan sebuah kerajaan, dan disinilah langkah rencana Ain Sama menguasai dunia dimulai. Saya lagi menghayalnya aja udah merinding ketika melihat ceritanya. Mudah-mudahan grafis masih sama ya seperti dulu agar bisa dapat vibe Overlord-nya lagi. Paling akan sangat saya tunggu sih kalau yang ini juga. Yang keempat ada Made in Abyss Red Sujitsu no Ougonkyu. Salah satu anime yang cukup menegangkan hingga sedih ketika ditonton karena banyak cerita dalam dungeon yang cukup bermacam-macam dan tentu tidak terlepas dari para penghuninya yang ingin berpetualang juga di dalam kedalaman dungeon yang memiliki dunia mereka sendiri berbeda dari luar. Tentu kalian harus nonton dulu season-season sebelumnya agar bisa mengikuti ceritanya seperti apa. Saya rekomen karena memang ini seri bisa dapat season 3 sampai sekarang tuh ada maksudnya men, ada artinya. Jadi coba ditonton dulu ya yang satu ini. Yang kelima ada Kanojo Okorishimasu season kedua, sebuah seri romansa yang cukup booming di musim-musim sebelumnya karena memang mereka membawa cerita romansa ke tingkat yang cukup nyeleneh karena mengangkat cerita sebagai pacar sewaan yang mendorong mereka menjadi pacar sungguhan dengan drama percintaan biasa hingga cinta segitiga lagi. Udah satu seri lengkap dramanya, cukup menakjubkan di awal-awalnya, jadi mudah-mudahan cerita selanjutnya tuh bisa lebih dalam lagi ceritanya dan semakin nyeleneh di bagian romansanya, mudah-mudahan ya. Yang keenam ada Kuro no Soukanshi, bercerita mengenai seorang pahlawan yang dipanggil ke dunia fantasi, namun dia diminta untuk menggunakan ingatannya sebagai bayaran untuk skill yang dia punya, dan dia meminta untuk menikahi si dewa yang memanggilnya. Tapi ini bukan romance ya teman-teman, karena ini cerita mengenai si battle junkie atau maniak pertarungan yang memiliki skill tamer hingga summoning, di mana dia menjadi pahlawan yang paling kuat di dunia itu karena sifatnya yang memiliki penyimpangan di bidang bertarung atau pertarungan. Saya harap ini anime bisa membawa ekspresi maniak si MC seperti di manga, karena ciri khas dari si MC yang satu itu tuh ekspresinya itu bener-bener maniak yang bikin serunya gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang ada di manganya bisa tersampaikan di animenya. Mungkin memang ini anime dari novel sumbernya, tapi gua harap bahwa ekspresinya bisa diambil dari manganya yang lebih vibe-nya lebih kerasa kalau untuk saya sendiri ya. Yang ketujuh ada Isekai Meikyu de Harem wo. Sama seperti sebelumnya, dia hero panggilan namun gak dikasih apa-apa sama dewa dan cuman tiba-tiba ada dunia fantasi aja pas bangun. Dan di sini si MC itu bergerak seperti pahlawan biasa yang dari nol, seperti orang lagi main game RPG.
dari hunting secara perlahan-lahan dan naikin level petualangnya juga secara perlahan-lahan. Namun dia memiliki skill yang menguntungkan karena dia punya skill pintu kemana saja, seperti portal yang dapat menghubungkan kamar hotelnya ke dalam dungeon tempat yang pernah dia datangi sebelumnya. Jadi dia punya banyak waktu untuk hunting dengan cepat dan dapat mengumpulkan uang dengan mudah juga, tapi tetap dia itu nggak dikasih skill yang cukup tinggi karena dia itu bener-bener grinding banget di ceritanya. Dan sesuai dengan namanya ya, dia hunting, dia grinding banyak duit untuk bisa beli budak perempuan lagi. Makanya ada harem di judulnya. Sudah ketahuan lah ya arahnya bakal kemana. Yang ke-8 ada Saikin Yatota Maid ga Ayashi. Anime ini menjadi salah satu anime yang cukup unik di serinya karena ada unsur-unsur yang cukup nakal seharusnya jika dilihat dari trailer dan grafisnya. Tentu di anime ini menceritakan mengenai seorang anak orang kaya yang tinggal di mansion sendirian. Dan anak ini dihadiahi seorang maid atau pelayan. Akibat rasa kurang percaya dan hati-hati setelah trauma yang dimiliki oleh si bocah, si pelayan tetap melayaninya dan mulai dekat dengan si bocah satu ini dan selalu meledeknya hingga mereka menjadi dekat. Masalahnya dalam anime ini, jika dilihat dari style gambarnya tuh ada unsur-unsur yang nakal-nakal gitu harusnya. Jadi saya ikutan skeptis nih dengan si maidnya, malah jadi mengharapkan yang tidak-tidak juga gitu kan jadinya. Yang ke-9 ada Yokosoji Suryoku Shijo Sugi no Kyoshitsuye season kedua. Yang ini nggak usah dibahas lagi ya, ini anime udah sering juga tuh orang tahu di mana-mana. Banyak banget wibu-wibu labil yang cukup menghayal untuk menjadi MC dalam anime ini. Padahal inti ceritanya tuh lain. Yang dihayalin sama si wibu-wibu itu juga lain juga gitu kan. Ya pokoknya kalian harus nonton dulu season satunya karena susah juga nih diceritain sinopsisnya. Karena memang intinya adalah laki-laki pemalas yang memang memiliki rahasia besar dan selalu memiliki rencana dalam gerakannya. Namun sampai season 1 selesai belum diketahui rencana apa dan rahasia apa yang dipendam oleh si laki-laki cool satu ini. Tentu dengan rencananya yang memang sebagai agen atau sebagai bahan eksperimen juga. Kita belum tahu karena kita belum melihat season 2-nya dan saya juga belum baca novelnya. Yang ke-10 ada Kinso no Vermel dengan judulnya panjang, kalian lihat aja sendiri atau saya singkat juga di judulnya. Cerita ini bercerita mengenai seorang laki-laki penyihir yang akan digugurkan di sekolahnya dan akan nggak naik kelas ini MC-nya karena dia tidak bisa mensummon iblis untuk menjadi peliharaannya. Namun di saat terakhir dia mencoba untuk mensummon seorang iblis dari buku terlarang atau Grimoire terlarang, dia malahan bisa mensummon iblis perempuan yang malahan suka dengan si laki-laki dan selalu menggodanya. Karena iblis yang dia panggil itu ternyata adalah seorang iblis yang sudah disegel dalam buku Grimoire yang dia temukan dan menjadi iblis yang paling ditakuti di dunia itu, dan hanya segelintir orang saja yang tahu akan hal itu juga. Tentu, walaupun genrenya fantasi, tapi kita mungkin akan bisa melihat yang adegan nakal juga gitu ya. Nah, itu sudah 10 anime, namun saya ada list bonus dari yang saya bisa sampaikan dengan singkat. Di anime bonus pertama ada Tensei Kenja no Isekai Life. Itu menceritakan laki-laki yang disummon ke dunia fantasi dan punya pet slime dan dia overpower. Sudah, cukup ya begitu aja, pasti udah ngerti juga. Lalu di yang kedua ada Isekai Oji-san. Saya nggak tahu ini tentang apa, cuman yang saya baca kalau ada om-om yang lama koma di rumah sakit dan tiba-tiba bangun dari komanya. Ternyata si om-om ini pergi ke Isekai dan balik ke Jepang lagi ke dalam tubuhnya, di mana dia menceritakan pengalamannya ke keponakannya. Dan ke keponakannya ini juga harus membantu si om yang sudah kelamaan tidur untuk mengikuti zaman yang sudah modern sekarang ini. Lalu yang ketiga ada Soredemo Ayumu wa Yosetsutekuru. Mirip Karakai Jozu dari tampilannya dan mengenai slice of life juga. Namun yang saya rasa ada percikan romansa harusnya jika dilihat dari grafis dan alur ceritanya. Tentu dengan menambahkan unsur klub shogi yang menjadi jalan pertemuan mereka. Oke, itu aja rekomendasi anime Summer 2022 ala Polar di channel ini. Jika kamu suka dengan rekomendasinya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime apa nih yang akan kalian tonton. Ada nggak nih dalam list ini? Kalau nggak ada, yuk coba tambahin di kolom komentar. Untuk teman-teman yang lain juga bisa ngerti nih anime yang bagus apa aja sih. Oke, sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.